Di tengah padang pasir yang sunyi, ketika matahari bersembunyi di balik cakrawala, dan angin malam mulai berbisik lembut di antara bukit pasir, Abu Nawas duduk termenung. Angin itu berbeda malam itu, bukan sekadar hembusan yang membawa kesejukan, melainkan suara. Sebuah bisikan samar, seolah bumi sendiri berbicara kepadanya. Abu Nawas, dengarlah, suara itu bergetar di udara, bergema lembut namun penuh makna. Angin membawa nubuat yang telah lama tersembunyi. Sebuah rahasia yang menentukan arah dunia. Abu Nawas menutup matanya. Ia tahu, terkadang kebijaksanaan bukan ditemukan dalam suara keras, melainkan dalam desiran halus yang nyaris tak terdengar. Ia merasakan getaran udara yang membawa pesan dari jauh, dari masa yang bahkan para nabi pun hanya membisikkan tentangnya. Keesokan harinya, ia menuju ke istana. Raja Harun al-Rashid telah mendengar kabar bahwa angin malam memanggil nama Abu Nawas. Di ruang singgasana yang megah, Raja menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu dan kekhawatiran. Abu Nawas, kata sang raja, seluruh Baghdad berbisik bahwa engkau mendengar nubuat angin. Benarkah itu? Abu Nawas tersenyum tipis. Yang ku dengar bukan sekadar bisikan, tuanku. Itu adalah panggilan dari masa depan yang belum terwujud. Dan apa kata angin itu? Tanya sang raja, condong ke depan. Bahwa suatu hari, angin akan membawa perubahan besar, bukan dalam bentuk badai, tapi dalam pikiran manusia, jawab Abu Nawas. Namun untuk memahami sepenuhnya, aku harus mengikuti arah angin itu, ke tempat di mana suara menjadi makna. Raja mengizinkannya pergi. Maka berangkatlah Abu Nawas ke utara, menelusuri padang, lembah, hingga gunung yang puncaknya selalu diselimuti awan. Di sanalah angin berputar kuat, berdesir seperti ribuan lidah yang berbicara serempak. Wahai angin, seru Abu Nawas, apa yang ingin kau sampaikan kepada dunia? Lalu datanglah suara yang menggema dari segala arah. Bila manusia berhenti mendengar satu sama lain, maka hanya anginlah yang akan berbicara. Tapi tak semua bisa memahaminya. Abu Nawas terdiam. Ia mengerti, nubuat itu bukan tentang bencana, melainkan peringatan. Dunia akan kehilangan makna jika manusia tak lagi mendengar dengan hati. Namun sebelum ia kembali, angin berhembus lebih keras, membawa segumpal debu yang berputar di sekelilingnya. Dari pusaran itu muncul suara yang lebih dalam, seperti berasal dari lapisan bumi yang paling tua. Orang yang memahami angin akan memahami nasibnya sendiri. Abu Nawas menatap ke langit. Awan bergerak lambat, seperti huruf-huruf yang membentuk kalimat di cakrawala. Ia melihat kata-kata itu, bukan dengan mata, tapi dengan jiwanya. Pengetahuan tanpa kebijaksanaan adalah badai tanpa arah. Ketika ia kembali ke Baghdad, Raja menunggu dengan gelisah. Apa yang kau temukan, Abu Nawas? Ia menjawab pelan, aku tidak menemukan masa depan, tuanku. Aku menemukan cara agar kita tidak tersesat di dalamnya. Raja menatapnya bingung. Abu Nawas melanjutkan, angin berbisik bahwa dunia akan hancur bukan oleh kekuatan, tapi oleh kesombongan manusia yang tak lagi mau mendengarkan satu sama lain. Nubuatnya sederhana, selama manusia masih mau mendengar dengan hati, masa depan masih bisa diubah. Malam itu, Baghdad diliputi keheningan yang aneh. Angin berhembus lembut melewati taman istana, membawa aroma pasir dan suara samar yang seolah berkata, dia telah mendengar. Dan di balik jendela kamarnya, Abu Nawas tersenyum sendirian, karena ia tahu, nubuat itu bukan tentang dirinya, melainkan tentang dunia yang lupa bagaimana mendengarkan bisikan kebenaran di antara riuhnya suara manusia. Namun angin tak pernah berhenti berbisik. Dan di setiap hembusannya, nama Abu Nawas selalu terbawa, sebagai satu-satunya manusia yang pernah memahami rahasia yang dibawa oleh The Whispering Wind. Beberapa hari setelah kepulangannya, suasana Baghdad berubah. Angin yang dulu lembut kini berembus aneh, membawa bau logam dan debu yang kering. Daun-daun berputar di udara tanpa arah, seolah mencari sesuatu yang hilang. Para penduduk mulai resah. Mereka percaya angin itu adalah pertanda, tapi tak seorang pun tahu apa artinya. Abu Nawas berjalan di antara lorong pasar,
mengamati bagaimana orang-orang berbicara tanpa saling mendengar. Pedagang berteriak lebih keras dari pembeli, anak-anak menangis di bawah terik, dan suara doa dari menara hanya menjadi gema di udara. Dalam kesemrawutan itu, ia menyadari sesuatu, nubuat itu mulai bekerja. Di malam ketiga, ketika bulan tampak seperti sabit yang patah, angin datang lagi ke kediamannya. Kali ini bukan sekadar bisikan, melainkan suara yang bergemuruh di telinga batinnya. Abu Nawas, engkau telah memahami awal nubuat, tapi belum melihat ujungnya. Setiap kata yang diabaikan manusia akan berubah menjadi badai. Ia duduk di atas tikar doa, menunduk dalam renungan. Jika badai itu datang, apakah bisa dicegah? Tidak dicegah, jawab suara itu, tetapi bisa diarahkan. Keesokan paginya, Abu Nawas kembali menghadap Raja Harun al-Rasyid. Wajah sang raja tampak letih, banyak laporan datang tentang ladang yang kering lebih cepat, sungai yang surut tanpa sebab, dan burung-burung yang terbang meninggalkan kota. Apakah ini bagian dari nubuat itu? Tanya sang raja. Ya, jawab Abu Nawas. Angin sedang menuntut keseimbangan. Ia berbicara, tapi manusia tidak mau mendengarkan. Raja terdiam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Abu Nawas menatap ke jendela istana, di mana tirai bergerak lembut oleh hembusan angin. Kita harus mengembalikan suara hati rakyatmu, tuanku. Setiap keputusan yang lahir dari keserakahan adalah gangguan bagi alam. Angin tidak marah, ia hanya menegur. Namun tak semua di istana percaya. Para penasehat menuduh Abu Nawas membawa tahayul. Mereka menertawakannya, menyebutnya gila karena berbicara dengan angin. Tapi malam itu, saat tawa mereka masih bergema, badai pertama datang. Angin berputar cepat di atas Baghdad, menumbangkan menara dan memadamkan setiap lampu minyak. Suara jeritan dan doa bercampur menjadi satu. Di tengah kegelapan itu, Abu Nawas berdiri di atap rumahnya, membuka tangan ke langit. Wahai angin, katanya lirih, aku telah mendengarkanmu. Tapi tolong, jangan hukum mereka yang belum mengerti. Badai tiba-tiba berhenti. Langit masih gelap, tapi udara menjadi tenang. Dari kejauhan terdengar suara lembut, nyaris seperti bisikan seorang ibu menenangkan anaknya. Engkau telah menjadi suara bagi yang tuli. Tapi tugasmu belum selesai, Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas memutuskan meninggalkan Baghdad. Ia mengikuti arah angin ke timur, menuju gurun luas tempat legenda mengatakan terdapat lembah yang berbicara. Selama berhari-hari ia berjalan, hingga akhirnya tiba di sebuah lembah sunyi, di mana udara seakan bernyawa. Di sanalah ia mendengar angin berbicara dengan jelas, setiap hembusannya membentuk kata, setiap desiran membawa pesan. Disinilah asal nubuat itu, kata suara yang datang dari udara. Dulu, manusia mendengar suara alam dan hidup seimbang. Tapi kesombongan membuat mereka tuli. Abu Nawas bertanya, apakah aku bisa mengembalikan pendengaran itu? Tidak, jawab angin. Namun engkau bisa meninggalkan kata yang membuat manusia mencari lagi makna dalam diam. Ia pun menulis di pasir lembah itu dengan tongkatnya. Dunia tidak hancur oleh keheningan, tetapi oleh suara yang tak lagi berasal dari hati. Saat ia selesai menulis, hembusan angin mengangkat tulisan itu perlahan, membawanya pergi ke segala arah. Abu Nawas tahu, pesannya telah sampai kepada dunia, bukan melalui lidah manusia, melainkan melalui napas bumi sendiri. Beberapa bulan kemudian, di Baghdad yang mulai pulih, orang-orang mulai bercerita tentang mimpi aneh yang mereka alami. Dalam mimpi itu, mereka mendengar suara lembut berkata hal yang sama. Dengarlah dengan hatimu sebelum berbicara dengan lidahmu. Raja memerintahkan agar kata itu diukir di dinding istana. Sejak saat itu, setiap kali angin berhembus di Baghdad, orang-orang berhenti sejenak, menutup mata, dan mendengarkan. Dan meskipun Abu Nawas tak pernah kembali, setiap hembusan yang lewat di antara pepohonan kurma membawa aroma pasir dan suara samar yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berhati tenang, sebuah bisikan dari The Whispering Winds Prophecy yang masih hidup di udara, mengingatkan dunia bahwa kebijaksanaan sejati tidak pernah berteriak, ia hanya berbisik.
Beberapa hari setelah kepulangannya, suasana Baghdad berubah. Angin yang dulu lembut kini berembus aneh, membawa bau logam dan debu yang kering. Daun-daun berputar di udara tanpa arah, seolah mencari sesuatu yang hilang. Para penduduk mulai resah. Mereka percaya angin itu adalah pertanda, tapi tak seorang pun tahu apa artinya. Abu Nawas berjalan di antara lorong pasar, mengamati bagaimana orang-orang berbicara tanpa saling mendengar. Pedagang berteriak lebih keras dari pembeli, anak-anak menangis di bawah terik, dan suara doa dari menara hanya menjadi gema di udara. Dalam kesemrawutan itu, ia menyadari sesuatu, nubuat itu mulai bekerja. Di malam ketiga, ketika bulan tampak seperti sabit yang patah, angin datang lagi ke kediamannya. Kali ini bukan sekadar bisikan, melainkan suara yang bergemuruh di telinga batinnya. Abu Nawas, engkau telah memahami awal nubuat, tapi belum melihat ujungnya. Setiap kata yang diabaikan manusia akan berubah menjadi badai. Ia duduk di atas tikar doa, menunduk dalam renungan. Jika badai itu datang, apakah bisa dicegah? Tidak dicegah, jawab suara itu, tetapi bisa diarahkan. Keesokan paginya, Abu Nawas kembali menghadap Raja Harun al-Rasyid. Wajah sang raja tampak letih, banyak laporan datang tentang ladang yang kering lebih cepat, sungai yang surut tanpa sebab, dan burung-burung yang terbang meninggalkan kota. Apakah ini bagian dari nubuat itu? Tanya sang raja. Ya, jawab Abu Nawas. Angin sedang menuntut keseimbangan. Ia berbicara, tapi manusia tidak mau mendengarkan. Raja terdiam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Abu Nawas menatap ke jendela istana, di mana tirai bergerak lembut oleh hembusan angin. Kita harus mengembalikan suara hati rakyatmu, tuanku. Setiap keputusan yang lahir dari keserakahan adalah gangguan bagi alam. Angin tidak marah, ia hanya menegur. Namun tak semua di istana percaya. Para penasehat menuduh Abu Nawas membawa tahayul. Mereka menertawakannya, menyebutnya gila karena berbicara dengan angin. Tapi malam itu, saat tawa mereka masih bergema, badai pertama datang. Angin berputar cepat di atas Baghdad, menumbangkan menara dan memadamkan setiap lampu minyak. Suara jeritan dan doa bercampur menjadi satu. Di tengah kegelapan itu, Abu Nawas berdiri di atap rumahnya, membuka tangan ke langit. Wahai angin, katanya lirih, aku telah mendengarkanmu. Tapi tolong, jangan hukum mereka yang belum mengerti. Badai tiba-tiba berhenti. Langit masih gelap, tapi udara menjadi tenang. Dari kejauhan terdengar suara lembut, nyaris seperti bisikan seorang ibu menenangkan anaknya. Engkau telah menjadi suara bagi yang tuli. Tapi tugasmu belum selesai, Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas memutuskan meninggalkan Baghdad. Ia mengikuti arah angin ke timur, menuju gurun luas tempat legenda mengatakan terdapat lembah yang berbicara. Selama berhari-hari ia berjalan, hingga akhirnya tiba di sebuah lembah sunyi, di mana udara seakan bernyawa. Di sanalah ia mendengar angin berbicara dengan jelas, setiap hembusannya membentuk kata, setiap desiran membawa pesan. Disinilah asal nubuat itu, kata suara yang datang dari udara. Dulu, manusia mendengar suara alam dan hidup seimbang. Tapi kesombongan membuat mereka tuli. Abu Nawas bertanya, apakah aku bisa mengembalikan pendengaran itu? Tidak, jawab angin. Namun engkau bisa meninggalkan kata yang membuat manusia mencari lagi makna dalam diam. Ia pun menulis di pasir lembah itu dengan tongkatnya. Dunia tidak hancur oleh keheningan, tetapi oleh suara yang tak lagi berasal dari hati. Saat ia selesai menulis, hembusan angin mengangkat tulisan itu perlahan, membawanya pergi ke segala arah. Abu Nawas tahu, pesannya telah sampai kepada dunia, bukan melalui lidah manusia, melainkan melalui napas bumi sendiri. Beberapa bulan kemudian, di Baghdad yang mulai pulih, orang-orang mulai bercerita tentang mimpi aneh yang mereka alami. Dalam mimpi itu, mereka mendengar suara lembut berkata hal yang sama. Dengarlah dengan hatimu sebelum berbicara dengan lidahmu. Raja memerintahkan agar kata itu diukir di dinding istana. Sejak saat itu, setiap kali angin berhembus di Baghdad, orang-orang berhenti sejenak,
menutup mata, dan mendengarkan. Dan meskipun Abu Nawas tak pernah kembali, setiap hembusan yang lewat di antara pepohonan kurma membawa aroma pasir dan suara samar yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berhati tenang, sebuah bisikan dari The Whispering Winds Prophecy yang masih hidup di udara, mengingatkan dunia bahwa kebijaksanaan sejati tidak pernah berteriak, ia hanya berbisik. Bertahun-tahun berlalu sejak Abu Nawas menghilang di padang pasir. Baghdad telah berubah, lebih ramai, lebih makmur, namun juga lebih bising. Orang-orang berbicara tanpa jeda, pasar dipenuhi teriakan, dan suara doa sering tertelan oleh hiruk-pikuk kehidupan. Tak seorang pun tahu bahwa nubuat angin belum selesai. Suatu malam, ketika angin utara datang membawa hawa dingin dari pegunungan, seorang penggembala muda bernama Samir terbangun oleh bisikan aneh di tengah padang. Seekor dombanya mengembik gelisah, dan udara di sekitarnya bergetar halus. Samir, suara itu berdesir lembut, seolah berasal dari seluruh arah sekaligus. Carilah kata yang tertinggal di lembah. Hanya itu yang bisa menghidupkan kembali keseimbangan dunia. Samir ketakutan, tapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa takutnya. Ia meninggalkan gembalaannya, dan mengikuti arah angin yang menuntunnya ke timur, ke arah yang sama yang pernah dilalui Abu Nawas puluhan tahun lalu. Perjalanannya panjang dan penuh ujian. Ia melewati desa-desa yang tanahnya retak karena kekeringan, melihat sungai-sungai yang mati tanpa aliran, dan mendengar orang-orang berdoa minta hujan tanpa keyakinan. Di setiap tempat, angin berbisik padanya hal yang sama, mereka tak lagi mendengarkan. Akhirnya, Samir tiba di lembah yang sunyi. Tidak ada kehidupan, hanya pasir dan batu. Tapi ketika ia berdiri di tengah lembah, angin datang berputar lembut di sekelilingnya. Dari pusaran itu, muncul bayangan samar, seorang pria berjubah putih dengan wajah teduh dan mata yang dalam. "Engkau mencari kata yang tertinggal?" tanya bayangan itu. Samir berlutut. "Siapa engkau?" "Aku adalah yang pernah mendengar angin berbicara," jawab sosok itu. "Aku Abu Nawas." Bayangan itu tersenyum samar. "Angin menyimpan pesanku, tapi manusia melupakannya. Sekarang, ia memilihmu untuk mendengarnya kembali." Angin berputar lebih kuat, mengangkat debu dan pasir, hingga Samir melihat kilauan aneh di tanah. Ia mendekat dan menemukan batu kecil yang terukir kalimat samar. Kebijaksanaan bukanlah mengetahui segalanya, tapi mengetahui kapan harus diam. Tiba-tiba, angin berhenti. Keheningan menyelimuti lembah. Dalam diam itu, Samir merasakan sesuatu, suara lembut di dalam dirinya sendiri, bukan dari luar. Ia memahami bahwa nubuat itu bukan hanya pesan dari langit, tapi cermin bagi jiwa manusia. Ketika ia kembali ke Baghdad, ia membawa batu itu ke istana. Raja yang baru, cucu Harun al-Rashid, menyambutnya dengan rasa ingin tahu. Samir menceritakan perjalanannya dan menunjukkan batu kecil itu. Raja membaca ukirannya, lalu berkata, "Apakah ini yang disebut orang sebagai nubuat angin?" "Tidak, tuanku," jawab Samir tenang. "Ini adalah jawaban dari nubuat itu." Raja terdiam lama, lalu memerintahkan agar batu itu diletakkan di tengah taman istana, di bawah pohon palem tertua. Sejak hari itu, setiap kali angin bertiup, daun-daun pohon itu bergoyang lembut, menghasilkan suara seperti lantunan puisi. Orang-orang datang untuk mendengarkannya, dan mereka mulai berbicara lebih pelan, mendengar lebih banyak, dan merenung sebelum menjawab. Namun malam-malam tertentu, ketika bulan purnama menggantung tinggi dan udara begitu tenang hingga waktu terasa berhenti, sebagian orang bersumpah mendengar dua suara berbisik di antara desiran daun, satu lembut seperti doa, satu tajam seperti pertanyaan. "Apakah manusia sudah belajar mendengar?" "Belum," jawab yang lain, tapi mereka mulai mencoba. Dan dari kejauhan, di batas cakrawala gurun, hembusan angin bergerak pelan, membawa tawa halus yang seolah datang dari masa lampau. Suara itu adalah tawa Abu Nawas, yang masih menjaga rahasia angin, memastikan bahwa selama dunia bernafas, bisikan kebijaksanaan tidak akan pernah benar-benar hilang. Di setiap kota yang tertimpa kekacauan, di setiap hati yang gelisah,
angin kadang berhembus tiba-tiba, membawa kesejukan yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang yang peka akan berhenti sejenak, menutup mata, dan merasakan sesuatu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dalam diam itu, mereka mendengar, entah gema masa lalu, atau nubuat yang belum selesai. Karena legenda mengatakan, selama masih ada manusia yang mau mendengarkan bukan dengan telinga, tapi dengan jiwa, maka The Whispering Winds Prophecy akan terus hidup, menuntun, menguji, dan mengingatkan bahwa kebijaksanaan sejati bukan tentang berbicara paling keras, melainkan mendengar apa yang tak pernah diucapkan. Musim berganti, dan Baghdad kembali pada kehidupannya yang semarak. Namun di tengah kemajuan dan kebisingan kota, ada tanda-tanda halus bahwa sesuatu sedang berubah. Angin tidak lagi datang dengan tenang, kadang membawa aroma asing, kadang menggugurkan bunga-bunga sebelum waktunya. Sebagian orang menganggapnya kebetulan, tetapi bagi mereka yang masih mengingat kisah lama tentang Abu Nawas, itu pertanda. Pada suatu malam yang berawan, ketika langit tampak terlalu berat untuk hujan, seorang perempuan tua bernama Zainab mendengar desiran lembut di jendela rumahnya. Ia mendekat, dan di sela suara angin, terdengar bisikan samar. Bangunkan mereka yang tidur dalam pikiran, sebelum angin berhenti berbicara. Zainab menggigil. Ia tahu legenda itu bukan sekadar cerita. Abu Nawas dulu pernah berkata bahwa ketika manusia berhenti mendengar, dunia akan berhenti bernapas. Maka, ia pergi ke masjid tua di tepi sungai Tigris, tempat para penulis dan ulama biasa berkumpul, dan menceritakan apa yang ia dengar. Sebagian menertawakan, tapi seorang pemuda bernama Idris justru terdiam lama. Idris bukan siapa-siapa, hanya seorang penyalin naskah yang hidup dari tinta dan kertas, namun hatinya selalu terbuka pada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Malam itu, ia menulis di catatannya, jika angin benar-benar berbicara, mungkin kata-katanya terselip di antara suara manusia yang kita abaikan. Hari-hari berikutnya, Idris mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ia mendengar bagaimana daun berdesir di halaman istana seolah membentuk irama tertentu, bagaimana suara gemericik air di sungai terdengar seperti untaian kata. Dan semakin ia mendengarkan, semakin jelas pesan itu. Keseimbangan tidak pernah hilang, manusia saja yang menutup mata darinya. Suatu sore, ketika matahari turun perlahan dan langit Baghdad berwarna keemasan, angin tiba-tiba berhembus sangat kuat. Gulungan pasir menari di jalanan, dan dari tengah badai kecil itu, Idris melihat sesuatu, sebuah gulungan tua yang terbawa angin, jatuh di depan kakinya. Ia mengambilnya perlahan. Di atasnya tertulis huruf yang mulai pudar. Warisan sang pendengar. Ia membukanya, dan di dalamnya hanya ada satu kalimat. Setiap generasi akan lahir satu pendengar, hingga dunia siap untuk diam bersama. Kata-kata itu mengguncang pikirannya. Ia sadar bahwa nubuat itu belum berakhir, ia bereinkarnasi, berpindah dari jiwa ke jiwa, mencari seseorang yang cukup tenang untuk mendengar kebenaran tanpa rasa takut. Dan entah mengapa, ia tahu angin telah memilihnya kali ini. Sejak hari itu, Idris meninggalkan pekerjaannya di istana dan berkelana, membawa gulungan itu sebagai penuntun. Ia pergi dari kota ke kota, dari lembah ke lembah, mengajarkan orang-orang untuk diam sejenak dan mendengarkan dunia di sekitar mereka. Ia tidak berbicara banyak, tapi di setiap tempat yang ia datangi, hujan turun setelah bertahun-tahun kering. Kabar tentang pendengar baru menyebar seperti doa yang berbisik dari mulut ke mulut. Beberapa menyebutnya murid Abu Nawas, beberapa lagi menganggapnya jelmaan angin itu sendiri. Tapi Idris hanya tersenyum setiap kali ditanya, dan menjawab, aku hanya mendengar apa yang telah lama dikatakan dunia, tapi tak ada yang mau mendengarkannya. Tahun-tahun berlalu. Idris menua, rambutnya memutih, namun angin tidak pernah meninggalkannya. Pada malam terakhir hidupnya, ia duduk di puncak bukit, di mana padang pasir dan langit seolah menyatu. Di hadapannya, angin berhembus pelan membawa suara yang telah ia kenal seumur hidupnya, suara yang sama yang dahulu berbicara pada Abu Nawas. Idris, kata angin, lembut dan dalam. Apakah mereka sudah belajar mendengar? Ia menutup matanya,
senyum kecil muncul di wajahnya yang renta. Belum sepenuhnya, jawabnya, tapi kini mereka mulai berhenti berbicara untuk pertama kalinya. Angin seolah tertawa pelan, seperti embusan napas yang bahagia. Maka tugasmu selesai. Ketika fajar datang, tubuh Idris ditemukan dalam keadaan duduk tenang, gulungan tua masih tergenggam di tangannya. Namun di sekelilingnya, pasir membentuk pola melingkar, dan di tengahnya tertulis kalimat samar yang seolah ditulis oleh tangan angin sendiri. Selama dunia masih berbisik, Abu Nawas tidak pernah pergi. Dan sejak saat itu, setiap kali Baghdad tertidur dalam diam yang aneh, tanpa suara pasar, tanpa riuh doa, hanya desiran lembut di udara, orang-orang tahu bahwa nubuat itu sedang lewat di atas mereka. Tak terlihat, tak tersentuh, tapi selalu ada. Sebuah bisikan abadi yang menjaga keseimbangan antara kata dan makna, antara kebisingan dan kebijaksanaan. Karena legenda Abu Nawas bukan tentang seorang manusia yang bijak, melainkan tentang bagaimana kebijaksanaan memilih untuk berbicara, bukan melalui lidah manusia, tapi melalui napas dunia itu sendiri. Pada tahun-tahun berikutnya, Baghdad kembali tumbuh menjadi pusat ilmu dan perdagangan. Namun di sela kejayaan itu, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kadang di tengah keramaian pasar, para pedagang tiba-tiba terdiam serempak tanpa alasan. Kadang di perpustakaan istana, lembaran naskah bergetar ringan padahal tak ada angin yang lewat. Kadang seorang anak kecil, yang belum bisa membaca atau menulis, menatap langit dan berkata lirih, "Ibu, angin sedang bercerita." Tak seorang pun benar-benar memahami fenomena itu, kecuali segelintir orang yang mempelajari kisah Abu Nawas dan para pendengar. Mereka menyebutnya, perputaran ketiga, masa di mana nubuat angin akan muncul kembali dalam bentuk baru. Tidak lagi sebagai badai, bukan pula sebagai suara, melainkan sebagai perasaan yang menyentuh hati manusia yang peka. Di antara mereka yang mulai merasakannya adalah seorang gadis muda bernama Laila, putri seorang penyalin kitab. Ia tumbuh di antara tumpukan buku, dan setiap malam sebelum tidur, ayahnya selalu membacakan kisah-kisah lama tentang Abu Nawas. Tetapi berbeda dengan anak-anak lain, Laila tidak mendengar kisah itu sebagai dongeng. Ia memperhatikannya seolah sedang mendengar sesuatu yang hidup. Suatu malam, ketika angin bertiup lembut di jendela rumahnya, Laila mendengar bisikan samar, nyaris tak terdengar. Ia menahan napas, takut gerak sekecil apapun akan membuat suara itu hilang. "Laila, dengarlah, dunia sedang kehilangan arah." Kata-kata dipakai tanpa makna, dan suara menggantikan kebenaran. Engkaulah jembatan bagi mereka untuk mengingat. Laila terbangun dengan jantung berdebar. Ia keluar rumah dan mendapati udara di sekitarnya berputar halus, membawa serpihan cahaya kecil seperti debu emas. Dari kejauhan, suara azan subuh terdengar, namun di antara gema itu, ada nada lain, lebih tua, lebih dalam, seolah bumi ikut bersenandung. Hari-hari setelahnya, Laila menjadi berbeda. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap kali seseorang datang padanya dengan hati gelisah, ia hanya meminta mereka duduk tenang dan mendengarkan suara angin di luar. Aneh tapi nyata, orang-orang yang melakukannya merasa beban mereka berkurang. Dalam diam itu, seolah ada sesuatu yang menjawab tanpa kata. Kabar tentang gadis angin menyebar cepat. Banyak yang datang dari jauh untuk melihatnya, mencari nasihat, bahkan menguji kebenaran kisahnya. Namun Laila tak pernah mengaku sebagai orang suci. Ia hanya berkata, "Aku tidak memberi jawaban. Aku hanya membantu kalian mendengar jawaban yang sudah ada di udara." Suatu malam, seorang duta dari negeri jauh datang menemuinya. Ia membawa berita bahwa angin di negerinya berhenti bertiup selama 3 hari, dan semua tanaman layu tanpa sebab. "Jika engkau benar bisa mendengar suara angin," katanya, "tolong tanyakan padanya, apa yang telah kami lakukan salah." Laila menatapnya lama, lalu berjalan keluar ke padang. Ia berdiri di bawah langit penuh bintang, membiarkan rambutnya tertiup lembut. Lama sekali ia diam, sampai akhirnya angin datang, pelan tapi pasti. Suara itu berbicara lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Mereka menutup langit dengan keserakahan,
menukar udara dengan api, dan menamai kehancuran sebagai kemajuan. Layla kembali dan menyampaikan pesan itu dengan tenang. Duta itu menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Malam itu juga, ia berangkat kembali ke negerinya, membawa pesan dari angin. Sejak saat itu, Layla menjadi simbol bagi mereka yang mencari keseimbangan antara ilmu dan nurani. Namun seiring waktu, ada juga yang mulai takut padanya. Sebagian penguasa menganggapnya ancaman, suara yang tak bisa dikendalikan. Mereka memerintahkan agar Layla dibawa ke istana untuk diinterogasi. Ketika ia dihadapkan kepada raja, ruangan istana terasa aneh, udara berat, api lentera bergoyang meski tak ada angin. Raja menatapnya tajam. Kau mengaku berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Apa kau tahu, hal seperti itu bisa dianggap penghujatan? Layla tersenyum lembut. Aku tidak berbicara dengan yang tak terlihat, tuanku. Aku hanya mendengar apa yang semua orang pernah dengar, tapi mereka lupakan. Raja membisu. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba suara dari luar terdengar, suara angin yang menembus jendela, menelusup ke seluruh ruangan. Lentera padam satu persatu, dan udara terasa seperti hidup. Dalam kegelapan, suara itu bergema, tak hanya di telinga, tapi di dalam dada setiap orang yang hadir. Jangan menakuti mereka yang mendengar, karena mereka menjaga keseimbangan yang telah kau abaikan. Ketika cahaya kembali, Layla sudah tidak ada di sana. Hanya selembar daun palem yang berputar di lantai marmer istana, masih hangat seolah baru jatuh dari pohon. Sejak malam itu, angin di Baghdad berubah lagi. Tidak ada badai, tidak ada bisikan keras, hanya keheningan yang damai setiap kali seseorang berhenti berbicara dan mulai mendengarkan. Di sekolah-sekolah, para guru mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukanlah tentang berkata benar, tapi tentang tahu kapan harus diam. Beberapa tahun kemudian, seorang pengelana melintasi padang pasir dan bersumpah melihat bayangan seorang gadis berjubah putih berjalan di antara bukit pasir, rambutnya menari di tiup angin. Di sekitarnya, udara berkilau seperti kaca. Ketika ia mencoba mendekat, bayangan itu hilang, meninggalkan jejak tulisan samar di pasir. Selama angin berhembus, suara Abu Nawas akan selalu hidup di dalam mereka yang mendengarkan. Dan di malam-malam sunyi, ketika dunia terlalu bising oleh suara manusia, angin masih berkelana dari lembah ke lembah, dari hati ke hati, membisikkan kebenaran yang sama seperti ribuan tahun lalu, bahwa kebijaksanaan sejati bukan milik mereka yang banyak berbicara, melainkan mereka yang cukup berani untuk diam dan mendengar napas dunia. Waktu terus berjalan, melintasi generasi demi generasi, meninggalkan jejak yang perlahan berubah menjadi legenda. Kisah Abu Nawas, Idris, dan Layla menjadi bisikan yang diwariskan dari mulut ke mulut, dari hati ke hati. Tak ada prasasti megah, tak ada kitab besar yang menuliskan kisah mereka, hanya angin yang menjadi saksi. Namun di setiap tempat di mana manusia mulai lupa mendengarkan, angin selalu datang, seolah ingin mengingatkan kembali warisan yang nyaris dilupakan dunia. Suatu hari, di sebuah kota yang jauh dari Baghdad, seorang anak laki-laki duduk di tepi ladang yang gersang. Ia menatap langit yang memerah, mendengar desir lembut di antara batang gandum yang hampir mati. Dalam keheningan itu, ia mendengar sesuatu yang membuatnya berhenti bernapas sesaat. Suara lembut, halus seperti mimpi. Dunia tidak kehilangan kebijaksanaan. Hanya manusia yang berhenti mencarinya di tempat yang benar. Anak itu menatap sekeliling, tak melihat siapapun, namun ia tahu angin sedang berbicara. Ia berlari ke desa, memanggil orang-orang untuk berhenti bertengkar, meminta mereka mendengarkan suara di udara. Awalnya mereka menertawakan, tapi kemudian mereka pun mendengar. Suara itu hadir bukan di telinga, melainkan di dada mereka sendiri, menggetarkan sesuatu yang lama tertidur. Hari-hari setelah itu, desa kecil itu berubah. Orang-orang mulai berbicara lebih lembut, lebih berhati-hati. Mereka belajar menunggu sebelum menjawab, dan belajar memahami sebelum menilai. Tanaman mulai tumbuh lagi, hujan turun perlahan, dan udara menjadi segar. Tak ada keajaiban besar, hanya keseimbangan yang kembali. Tapi bagi mereka yang peka,
Itu adalah tanda bahwa nubuat angin masih bekerja. Di langit senja, seseorang pernah berkata bahwa ia melihat siluet seorang lelaki berjubah putih berdiri di antara ladang yang hijau, tersenyum sambil menatap horizon, lalu lenyap ditiup angin. Tak ada yang tahu apakah itu Abu Nawas, atau sekadar ilusi cahaya. Tapi sejak hari itu, seluruh desa percaya, setiap kali angin berhembus lembut tanpa arah, itu berarti kebijaksanaan sedang lewat, menuntun dunia agar tak tersesat lagi. Dan dari legenda panjang itu, lahirlah sebuah ajaran yang ditulis sederhana di pintu rumah setiap keluarga. Berbicaralah hanya ketika kata-katamu lebih indah daripada diam. Dengarkan bukan untuk menjawab, tapi untuk memahami. Karena ketika hati berhenti mendengar, dunia berhenti bernapas. Angin tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu manusia cukup tenang untuk kembali mendengar. Dan selama masih ada satu jiwa yang menutup mata, menunduk, lalu berkata dengan lembut, "Aku mendengar," maka warisan Abu Nawas masih hidup. Pesan moralnya sederhana namun dalam. Kebenaran tak selalu berteriak. Ia berbisik di antara angin, dalam keheningan, dalam kesabaran, dalam empati. Dunia yang bising bukanlah dunia yang bijak. Dan terkadang, satu momen diam lebih bermakna daripada 1000 kata yang diucapkan dengan tergesa. Karena kebijaksanaan sejati bukanlah tentang mengetahui segalanya, melainkan memahami bahwa tak semua harus dikatakan, cukup didengarkan, cukup dirasakan, cukup dihidupi. Di tengah padang pasir yang sunyi, ketika matahari bersembunyi di balik cakrawala, dan angin malam mulai berbisik lembut di antara bukit pasir, Abu Nawas duduk termenung. Angin itu berbeda malam itu, bukan sekadar hembusan yang membawa kesejukan, melainkan suara. Sebuah bisikan samar, seolah bumi sendiri berbicara kepadanya. Abu Nawas, dengarlah, suara itu bergetar di udara, bergema lembut namun penuh makna. Angin membawa nubuat yang telah lama tersembunyi. Sebuah rahasia yang menentukan arah dunia. Abu Nawas menutup matanya. Ia tahu, terkadang kebijaksanaan bukan ditemukan dalam suara keras, melainkan dalam desiran halus yang nyaris tak terdengar. Ia merasakan getaran udara yang membawa pesan dari jauh, dari masa yang bahkan para nabi pun hanya membisikkan tentangnya. Keesokan harinya, ia menuju ke istana. Raja Harun al-Rashid telah mendengar kabar bahwa angin malam memanggil nama Abu Nawas. Di ruang singgasana yang megah, Raja menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu dan kekhawatiran. "Abu Nawas," kata sang raja, "seluruh Baghdad berbisik bahwa engkau mendengar nubuat angin. Benarkah itu?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Yang ku dengar bukan sekadar bisikan, tuanku. Itu adalah panggilan dari masa depan yang belum terwujud." "Dan apa kata angin itu?" tanya sang raja, condong ke depan. "Bahwa suatu hari, angin akan membawa perubahan besar, bukan dalam bentuk badai, tapi dalam pikiran manusia," jawab Abu Nawas. "Namun untuk memahami sepenuhnya, aku harus mengikuti arah angin itu, ke tempat di mana suara menjadi makna." Raja mengizinkannya pergi. Maka berangkatlah Abu Nawas ke utara, menelusuri padang, lembah, hingga gunung yang puncaknya selalu diselimuti awan. Di sanalah angin berputar kuat, berdesir seperti ribuan lidah yang berbicara serempak. "Wahai angin," seru Abu Nawas, "apa yang ingin kau sampaikan kepada dunia?" Lalu datanglah suara yang menggema dari segala arah. Bila manusia berhenti mendengar satu sama lain, maka hanya anginlah yang akan berbicara. Tapi tak semua bisa memahaminya. Abu Nawas terdiam. Ia mengerti, nubuat itu bukan tentang bencana, melainkan peringatan. Dunia akan kehilangan makna jika manusia tak lagi mendengar dengan hati. Namun sebelum ia kembali, angin berhembus lebih keras, membawa segumpal debu yang berputar di sekelilingnya. Dari pusaran itu muncul suara yang lebih dalam, seperti berasal dari lapisan bumi yang paling tua. Orang yang memahami angin akan memahami nasibnya sendiri. Abu Nawas menatap ke langit. Awan bergerak lambat, seperti huruf-huruf yang membentuk kalimat di cakrawala. Ia melihat kata-kata itu, bukan dengan mata, tapi dengan jiwanya. Pengetahuan tanpa kebijaksanaan adalah badai tanpa arah.
Ketika ia kembali ke Baghdad, Raja menunggu dengan gelisah. "Apa yang kau temukan, Abu Nawas?" Ia menjawab pelan, "Aku tidak menemukan masa depan, tuanku. Aku menemukan cara agar kita tidak tersesat di dalamnya." Raja menatapnya bingung. Abu Nawas melanjutkan, "Angin berbisik bahwa dunia akan hancur bukan oleh kekuatan, tapi oleh kesombongan manusia yang tak lagi mau mendengarkan satu sama lain. Nubuatnya sederhana, selama manusia masih mau mendengar dengan hati, masa depan masih bisa diubah." Malam itu, Baghdad diliputi keheningan yang aneh. Angin berhembus lembut melewati taman istana, membawa aroma pasir dan suara samar yang seolah berkata, dia telah mendengar. Dan di balik jendela kamarnya, Abu Nawas tersenyum sendirian, karena ia tahu, nubuat itu bukan tentang dirinya, melainkan tentang dunia yang lupa bagaimana mendengarkan bisikan kebenaran di antara riuhnya suara manusia. Namun angin tak pernah berhenti berbisik. Dan di setiap hembusannya, nama Abu Nawas selalu terbawa, sebagai satu-satunya manusia yang pernah memahami rahasia yang dibawa oleh The Whispering Wind. Beberapa hari setelah kepulangannya, suasana Baghdad berubah. Angin yang dulu lembut kini berembus aneh, membawa bau logam dan debu yang kering. Daun-daun berputar di udara tanpa arah, seolah mencari sesuatu yang hilang. Para penduduk mulai resah. Mereka percaya angin itu adalah pertanda, tapi tak seorang pun tahu apa artinya. Abu Nawas berjalan di antara lorong pasar, mengamati bagaimana orang-orang berbicara tanpa saling mendengar. Pedagang berteriak lebih keras dari pembeli, anak-anak menangis di bawah terik, dan suara doa dari menara hanya menjadi gema di udara. Dalam kesemrawutan itu, ia menyadari sesuatu, nubuat itu mulai bekerja. Di malam ketiga, ketika bulan tampak seperti sabit yang patah, angin datang lagi ke kediamannya. Kali ini bukan sekadar bisikan, melainkan suara yang bergemuruh di telinga batinnya. Abu Nawas, engkau telah memahami awal nubuat, tapi belum melihat ujungnya. Setiap kata yang diabaikan manusia akan berubah menjadi badai. Ia duduk di atas tikar doa, menunduk dalam renungan. Jika badai itu datang, apakah bisa dicegah? Tidak dicegah, jawab suara itu, tetapi bisa diarahkan. Keesokan paginya, Abu Nawas kembali menghadap Raja Harun al-Rasyid. Wajah sang raja tampak letih, banyak laporan datang tentang ladang yang kering lebih cepat, sungai yang surut tanpa sebab, dan burung-burung yang terbang meninggalkan kota. Apakah ini bagian dari nubuat itu? Tanya sang raja. Ya, jawab Abu Nawas. Angin sedang menuntut keseimbangan. Ia berbicara, tapi manusia tidak mau mendengarkan. Raja terdiam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Abu Nawas menatap ke jendela istana, di mana tirai bergerak lembut oleh hembusan angin. Kita harus mengembalikan suara hati rakyatmu, tuanku. Setiap keputusan yang lahir dari keserakahan adalah gangguan bagi alam. Angin tidak marah, ia hanya menegur. Namun tak semua di istana percaya. Para penasehat menuduh Abu Nawas membawa tahayul. Mereka menertawakannya, menyebutnya gila karena berbicara dengan angin. Tapi malam itu, saat tawa mereka masih bergema, badai pertama datang. Angin berputar cepat di atas Baghdad, menumbangkan menara dan memadamkan setiap lampu minyak. Suara jeritan dan doa bercampur menjadi satu. Di tengah kegelapan itu, Abu Nawas berdiri di atap rumahnya, membuka tangan ke langit. Wahai angin, katanya lirih, aku telah mendengarkanmu. Tapi tolong, jangan hukum mereka yang belum mengerti. Badai tiba-tiba berhenti. Langit masih gelap, tapi udara menjadi tenang. Dari kejauhan terdengar suara lembut, nyaris seperti bisikan seorang ibu menenangkan anaknya. Engkau telah menjadi suara bagi yang tuli. Tapi tugasmu belum selesai, Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas memutuskan meninggalkan Baghdad. Ia mengikuti arah angin ke timur, menuju gurun luas tempat legenda mengatakan terdapat lembah yang berbicara. Selama berhari-hari ia berjalan, hingga akhirnya tiba di sebuah lembah sunyi, di mana udara seakan bernyawa. Di sanalah ia mendengar angin berbicara dengan jelas, setiap hembusannya membentuk kata, setiap desiran membawa pesan.
Disinilah asal nubuat itu, kata suara yang datang dari udara. Dulu, manusia mendengar suara alam dan hidup seimbang. Tapi kesombongan membuat mereka tuli. Abu Nawas bertanya, apakah aku bisa mengembalikan pendengaran itu? Tidak, jawab angin. Namun engkau bisa meninggalkan kata yang membuat manusia mencari lagi makna dalam diam. Ia pun menulis di pasir lembah itu dengan tongkatnya. Dunia tidak hancur oleh keheningan, tetapi oleh suara yang tak lagi berasal dari hati. Saat ia selesai menulis, hembusan angin mengangkat tulisan itu perlahan, membawanya pergi ke segala arah. Abu Nawas tahu, pesannya telah sampai kepada dunia, bukan melalui lidah manusia, melainkan melalui napas bumi sendiri. Beberapa bulan kemudian, di Baghdad yang mulai pulih, orang-orang mulai bercerita tentang mimpi aneh yang mereka alami. Dalam mimpi itu, mereka mendengar suara lembut berkata hal yang sama. Dengarlah dengan hatimu sebelum berbicara dengan lidahmu. Raja memerintahkan agar kata itu diukir di dinding istana. Sejak saat itu, setiap kali angin berhembus di Baghdad, orang-orang berhenti sejenak, menutup mata, dan mendengarkan. Dan meskipun Abu Nawas tak pernah kembali, setiap hembusan yang lewat di antara pepohonan kurma membawa aroma pasir dan suara samar yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berhati tenang, sebuah bisikan dari The Whispering Winds Prophecy yang masih hidup di udara, mengingatkan dunia bahwa kebijaksanaan sejati tidak pernah berteriak, ia hanya berbisik. Beberapa hari setelah kepulangannya, suasana Baghdad berubah. Angin yang dulu lembut kini berembus aneh, membawa bau logam dan debu yang kering. Daun-daun berputar di udara tanpa arah, seolah mencari sesuatu yang hilang. Para penduduk mulai resah. Mereka percaya angin itu adalah pertanda, tapi tak seorang pun tahu apa artinya. Abu Nawas berjalan di antara lorong pasar, mengamati bagaimana orang-orang berbicara tanpa saling mendengar. Pedagang berteriak lebih keras dari pembeli, anak-anak menangis di bawah terik, dan suara doa dari menara hanya menjadi gema di udara. Dalam kesemrawutan itu, ia menyadari sesuatu, nubuat itu mulai bekerja. Di malam ketiga, ketika bulan tampak seperti sabit yang patah, angin datang lagi ke kediamannya. Kali ini bukan sekadar bisikan, melainkan suara yang bergemuruh di telinga batinnya. Abu Nawas, engkau telah memahami awal nubuat, tapi belum melihat ujungnya. Setiap kata yang diabaikan manusia akan berubah menjadi badai. Ia duduk di atas tikar doa, menunduk dalam renungan. Jika badai itu datang, apakah bisa dicegah? Tidak dicegah, jawab suara itu, tetapi bisa diarahkan. Keesokan paginya, Abu Nawas kembali menghadap Raja Harun al-Rasyid. Wajah sang raja tampak letih, banyak laporan datang tentang ladang yang kering lebih cepat, sungai yang surut tanpa sebab, dan burung-burung yang terbang meninggalkan kota. Apakah ini bagian dari nubuat itu? Tanya sang raja. Ya, jawab Abu Nawas. Angin sedang menuntut keseimbangan. Ia berbicara, tapi manusia tidak mau mendengarkan. Raja terdiam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Abu Nawas menatap ke jendela istana, di mana tirai bergerak lembut oleh hembusan angin. Kita harus mengembalikan suara hati rakyatmu, tuanku. Setiap keputusan yang lahir dari keserakahan adalah gangguan bagi alam. Angin tidak marah, ia hanya menegur. Namun tak semua di istana percaya. Para penasehat menuduh Abu Nawas membawa tahayul. Mereka menertawakannya, menyebutnya gila karena berbicara dengan angin. Tapi malam itu, saat tawa mereka masih bergema, badai pertama datang. Angin berputar cepat di atas Baghdad, menumbangkan menara dan memadamkan setiap lampu minyak. Suara jeritan dan doa bercampur menjadi satu. Di tengah kegelapan itu, Abu Nawas berdiri di atap rumahnya, membuka tangan ke langit. Wahai angin, katanya lirih, aku telah mendengarkanmu. Tapi tolong, jangan hukum mereka yang belum mengerti. Badai tiba-tiba berhenti. Langit masih gelap, tapi udara menjadi tenang. Dari kejauhan terdengar suara lembut, nyaris seperti bisikan seorang ibu menenangkan anaknya. Engkau telah menjadi suara bagi yang tuli. Tapi tugasmu belum selesai, Abu Nawas. Keesokan harinya,
Abu Nawas memutuskan meninggalkan Baghdad. Ia mengikuti arah angin ke timur, menuju gurun luas tempat legenda mengatakan terdapat lembah yang berbicara. Selama berhari-hari ia berjalan, hingga akhirnya tiba di sebuah lembah sunyi, di mana udara seakan bernyawa. Di sanalah ia mendengar angin berbicara dengan jelas, setiap hembusannya membentuk kata, setiap desiran membawa pesan. Disinilah asal nubuat itu, kata suara yang datang dari udara. Dulu, manusia mendengar suara alam dan hidup seimbang. Tapi kesombongan membuat mereka tuli. Abu Nawas bertanya, apakah aku bisa mengembalikan pendengaran itu? Tidak, jawab angin. Namun engkau bisa meninggalkan kata yang membuat manusia mencari lagi makna dalam diam. Ia pun menulis di pasir lembah itu dengan tongkatnya. Dunia tidak hancur oleh keheningan, tetapi oleh suara yang tak lagi berasal dari hati. Saat ia selesai menulis, hembusan angin mengangkat tulisan itu perlahan, membawanya pergi ke segala arah. Abu Nawas tahu, pesannya telah sampai kepada dunia, bukan melalui lidah manusia, melainkan melalui napas bumi sendiri. Beberapa bulan kemudian, di Baghdad yang mulai pulih, orang-orang mulai bercerita tentang mimpi aneh yang mereka alami. Dalam mimpi itu, mereka mendengar suara lembut berkata hal yang sama. Dengarlah dengan hatimu sebelum berbicara dengan lidahmu. Raja memerintahkan agar kata itu diukir di dinding istana. Sejak saat itu, setiap kali angin berhembus di Baghdad, orang-orang berhenti sejenak, menutup mata, dan mendengarkan. Dan meskipun Abu Nawas tak pernah kembali, setiap hembusan yang lewat di antara pepohonan kurma membawa aroma pasir dan suara samar yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berhati tenang, sebuah bisikan dari The Whispering Winds Prophecy yang masih hidup di udara, mengingatkan dunia bahwa kebijaksanaan sejati tidak pernah berteriak, ia hanya berbisik. Bertahun-tahun berlalu sejak Abu Nawas menghilang di padang pasir. Baghdad telah berubah, lebih ramai, lebih makmur, namun juga lebih bising. Orang-orang berbicara tanpa jeda, pasar dipenuhi teriakan, dan suara doa sering tertelan oleh hiruk-pikuk kehidupan. Tak seorang pun tahu bahwa nubuat angin belum selesai. Suatu malam, ketika angin utara datang membawa hawa dingin dari pegunungan, seorang penggembala muda bernama Samir terbangun oleh bisikan aneh di tengah padang. Seekor dombanya mengembik gelisah, dan udara di sekitarnya bergetar halus. Samir, suara itu berdesir lembut, seolah berasal dari seluruh arah sekaligus. Carilah kata yang tertinggal di lembah. Hanya itu yang bisa menghidupkan kembali keseimbangan dunia. Samir ketakutan, tapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa takutnya. Ia meninggalkan gembalaannya, dan mengikuti arah angin yang menuntunnya ke timur, ke arah yang sama yang pernah dilalui Abu Nawas puluhan tahun lalu. Perjalanannya panjang dan penuh ujian. Ia melewati desa-desa yang tanahnya retak karena kekeringan, melihat sungai-sungai yang mati tanpa aliran, dan mendengar orang-orang berdoa minta hujan tanpa keyakinan. Di setiap tempat, angin berbisik padanya hal yang sama, mereka tak lagi mendengarkan. Akhirnya, Samir tiba di lembah yang sunyi. Tidak ada kehidupan, hanya pasir dan batu. Tapi ketika ia berdiri di tengah lembah, angin datang berputar lembut di sekelilingnya. Dari pusaran itu, muncul bayangan samar, seorang pria berjubah putih dengan wajah teduh dan mata yang dalam. Engkau mencari kata yang tertinggal, tanya bayangan itu. Samir berlutut. Siapa engkau? Aku adalah yang pernah mendengar angin berbicara, jawab sosok itu. Aku Abu Nawas. Bayangan itu tersenyum samar. Angin menyimpan pesanku, tapi manusia melupakannya. Sekarang, ia memilihmu untuk mendengarnya kembali. Angin berputar lebih kuat, mengangkat debu dan pasir, hingga Samir melihat kilauan aneh di tanah. Ia mendekat dan menemukan batu kecil yang terukir kalimat samar. Kebijaksanaan bukanlah mengetahui segalanya, tapi mengetahui kapan harus diam. Tiba-tiba, angin berhenti. Keheningan menyelimuti lembah. Dalam diam itu, Samir merasakan sesuatu, suara lembut di dalam dirinya sendiri, bukan dari luar. Ia memahami bahwa nubuat itu bukan hanya pesan dari langit, tapi cermin bagi jiwa manusia.
Ketika ia kembali ke Baghdad, ia membawa batu itu ke istana. Raja yang baru, cucu Harun al-Rashid, menyambutnya dengan rasa ingin tahu. Samir menceritakan perjalanannya dan menunjukkan batu kecil itu. Raja membaca ukirannya, lalu berkata, "Apakah ini yang disebut orang sebagai nubuat angin?" "Tidak, tuanku," jawab Samir tenang. "Ini adalah jawaban dari nubuat itu." Raja terdiam lama, lalu memerintahkan agar batu itu diletakkan di tengah taman istana, di bawah pohon palem tertua. Sejak hari itu, setiap kali angin bertiup, daun-daun pohon itu bergoyang lembut, menghasilkan suara seperti lantunan puisi. Orang-orang datang untuk mendengarkannya, dan mereka mulai berbicara lebih pelan, mendengar lebih banyak, dan merenung sebelum menjawab. Namun malam-malam tertentu, ketika bulan purnama menggantung tinggi dan udara begitu tenang hingga waktu terasa berhenti, sebagian orang bersumpah mendengar dua suara berbisik di antara desiran daun, satu lembut seperti doa, satu tajam seperti pertanyaan. "Apakah manusia sudah belajar mendengar?" "Belum," jawab yang lain, tapi mereka mulai mencoba. Dan dari kejauhan, di batas cakrawala gurun, hembusan angin bergerak pelan, membawa tawa halus yang seolah datang dari masa lampau. Suara itu adalah tawa Abu Nawas, yang masih menjaga rahasia angin, memastikan bahwa selama dunia bernafas, bisikan kebijaksanaan tidak akan pernah benar-benar hilang. Di setiap kota yang tertimpa kekacauan, di setiap hati yang gelisah, angin kadang berhembus tiba-tiba, membawa kesejukan yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang yang peka akan berhenti sejenak, menutup mata, dan merasakan sesuatu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dalam diam itu, mereka mendengar, entah gema masa lalu, atau nubuat yang belum selesai. Karena legenda mengatakan, selama masih ada manusia yang mau mendengarkan bukan dengan telinga, tapi dengan jiwa, maka, The Whispering Winds Prophecy, akan terus hidup, menuntun, menguji, dan mengingatkan bahwa kebijaksanaan sejati bukan tentang berbicara paling keras, melainkan mendengar apa yang tak pernah diucapkan. Musim berganti, dan Baghdad kembali pada kehidupannya yang semarak. Namun di tengah kemajuan dan kebisingan kota, ada tanda-tanda halus bahwa sesuatu sedang berubah. Angin tidak lagi datang dengan tenang, kadang membawa aroma asing, kadang menggugurkan bunga-bunga sebelum waktunya. Sebagian orang menganggapnya kebetulan, tetapi bagi mereka yang masih mengingat kisah lama tentang Abu Nawas, itu pertanda. Pada suatu malam yang berawan, ketika langit tampak terlalu berat untuk hujan, seorang perempuan tua bernama Zainab mendengar desiran lembut di jendela rumahnya. Ia mendekat, dan di sela suara angin, terdengar bisikan samar. "Bangunkan mereka yang tidur dalam pikiran, sebelum angin berhenti berbicara." Zainab menggigil. Ia tahu legenda itu bukan sekadar cerita. Abu Nawas dulu pernah berkata bahwa ketika manusia berhenti mendengar, dunia akan berhenti bernapas. Maka, ia pergi ke masjid tua di tepi sungai Tigris, tempat para penulis dan ulama biasa berkumpul, dan menceritakan apa yang ia dengar. Sebagian menertawakan, tapi seorang pemuda bernama Idris justru terdiam lama. Idris bukan siapa-siapa, hanya seorang penyalin naskah yang hidup dari tinta dan kertas, namun hatinya selalu terbuka pada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Malam itu, ia menulis di catatannya, jika angin benar-benar berbicara, mungkin kata-katanya terselip di antara suara manusia yang kita abaikan. Hari-hari berikutnya, Idris mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ia mendengar bagaimana daun berdesir di halaman istana seolah membentuk irama tertentu, bagaimana suara gemericik air di sungai terdengar seperti untaian kata. Dan semakin ia mendengarkan, semakin jelas pesan itu. Keseimbangan tidak pernah hilang, manusia saja yang menutup mata darinya. Suatu sore, ketika matahari turun perlahan dan langit Baghdad berwarna keemasan, angin tiba-tiba berhembus sangat kuat. Gulungan pasir menari di jalanan, dan dari tengah badai kecil itu, Idris melihat sesuatu, sebuah gulungan tua yang terbawa angin, jatuh di depan kakinya. Ia mengambilnya perlahan. Di atasnya tertulis huruf yang mulai pudar. Warisan sang pendengar. Ia membukanya, dan di dalamnya hanya ada satu kalimat.
Setiap generasi akan lahir satu pendengar, hingga dunia siap untuk diam bersama. Kata-kata itu mengguncang pikirannya. Ia sadar bahwa nubuat itu belum berakhir. Ia bereinkarnasi, berpindah dari jiwa ke jiwa, mencari seseorang yang cukup tenang untuk mendengar kebenaran tanpa rasa takut. Dan entah mengapa, ia tahu angin telah memilihnya kali ini. Sejak hari itu, Idris meninggalkan pekerjaannya di istana dan berkelana, membawa gulungan itu sebagai penuntun. Ia pergi dari kota ke kota, dari lembah ke lembah, mengajarkan orang-orang untuk diam sejenak dan mendengarkan dunia di sekitar mereka. Ia tidak berbicara banyak, tapi di setiap tempat yang ia datangi, hujan turun setelah bertahun-tahun kering. Kabar tentang pendengar baru menyebar seperti doa yang berbisik dari mulut ke mulut. Beberapa menyebutnya murid Abu Nawas, beberapa lagi menganggapnya jelmaan angin itu sendiri. Tapi Idris hanya tersenyum setiap kali ditanya, dan menjawab, "Aku hanya mendengar apa yang telah lama dikatakan dunia, tapi tak ada yang mau mendengarkannya." Tahun-tahun berlalu. Idris menua, rambutnya memutih, namun angin tidak pernah meninggalkannya. Pada malam terakhir hidupnya, ia duduk di puncak bukit, di mana padang pasir dan langit seolah menyatu. Di hadapannya, angin berhembus pelan membawa suara yang telah ia kenal seumur hidupnya, suara yang sama yang dahulu berbicara pada Abu Nawas. "Idris," kata angin, lembut dan dalam. "Apakah mereka sudah belajar mendengar?" Ia menutup matanya, senyum kecil muncul di wajahnya yang renta. "Belum sepenuhnya," jawabnya, "tapi kini mereka mulai berhenti berbicara untuk pertama kalinya." Angin seolah tertawa pelan, seperti embusan napas yang bahagia. "Maka tugasmu selesai." Ketika fajar datang, tubuh Idris ditemukan dalam keadaan duduk tenang, gulungan tua masih tergenggam di tangannya. Namun di sekelilingnya, pasir membentuk pola melingkar, dan di tengahnya tertulis kalimat samar yang seolah ditulis oleh tangan angin sendiri. Selama dunia masih berbisik, Abu Nawas tidak pernah pergi. Dan sejak saat itu, setiap kali Baghdad tertidur dalam diam yang aneh, tanpa suara pasar, tanpa riuh doa, hanya desiran lembut di udara, orang-orang tahu bahwa nubuat itu sedang lewat di atas mereka. Tak terlihat, tak tersentuh, tapi selalu ada. Sebuah bisikan abadi yang menjaga keseimbangan antara kata dan makna, antara kebisingan dan kebijaksanaan. Karena legenda Abu Nawas bukan tentang seorang manusia yang bijak, melainkan tentang bagaimana kebijaksanaan memilih untuk berbicara, bukan melalui lidah manusia, tapi melalui napas dunia itu sendiri. Pada tahun-tahun berikutnya, Baghdad kembali tumbuh menjadi pusat ilmu dan perdagangan. Namun di sela kejayaan itu, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kadang di tengah keramaian pasar, para pedagang tiba-tiba terdiam serempak tanpa alasan. Kadang di perpustakaan istana, lembaran naskah bergetar ringan padahal tak ada angin yang lewat. Kadang seorang anak kecil, yang belum bisa membaca atau menulis, menatap langit dan berkata lirih, "Ibu, angin sedang bercerita." Tak seorang pun benar-benar memahami fenomena itu, kecuali segelintir orang yang mempelajari kisah Abu Nawas dan para pendengar. Mereka menyebutnya, perputaran ketiga, masa di mana nubuat angin akan muncul kembali dalam bentuk baru. Tidak lagi sebagai badai, bukan pula sebagai suara, melainkan sebagai perasaan yang menyentuh hati manusia yang peka. Di antara mereka yang mulai merasakannya adalah seorang gadis muda bernama Laila, putri seorang penyalin kitab. Ia tumbuh di antara tumpukan buku, dan setiap malam sebelum tidur, ayahnya selalu membacakan kisah-kisah lama tentang Abu Nawas. Tetapi berbeda dengan anak-anak lain, Laila tidak mendengar kisah itu sebagai dongeng. Ia memperhatikannya seolah sedang mendengar sesuatu yang hidup. Suatu malam, ketika angin bertiup lembut di jendela rumahnya, Laila mendengar bisikan samar, nyaris tak terdengar. Ia menahan napas, takut gerak sekecil apapun akan membuat suara itu hilang. "Laila, dengarlah, dunia sedang kehilangan arah." Kata-kata dipakai tanpa makna, dan suara menggantikan kebenaran. "Engkaulah jembatan bagi mereka untuk mengingat." Laila terbangun dengan jantung berdebar. Ia keluar rumah dan mendapati udara di sekitarnya berputar halus,
membawa serpihan cahaya kecil seperti debu emas. Dari kejauhan, suara azan subuh terdengar, namun di antara gema itu, ada nada lain, lebih tua, lebih dalam, seolah bumi ikut bersenandung. Hari-hari setelahnya, Laila menjadi berbeda. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap kali seseorang datang padanya dengan hati gelisah, ia hanya meminta mereka duduk tenang dan mendengarkan suara angin di luar. Aneh tapi nyata, orang-orang yang melakukannya merasa beban mereka berkurang. Dalam diam itu, seolah ada sesuatu yang menjawab tanpa kata. Kabar tentang gadis angin menyebar cepat. Banyak yang datang dari jauh untuk melihatnya, mencari nasihat, bahkan menguji kebenaran kisahnya. Namun Laila tak pernah mengaku sebagai orang suci. Ia hanya berkata, "Aku tidak memberi jawaban. Aku hanya membantu kalian mendengar jawaban yang sudah ada di udara." Suatu malam, seorang duta dari negeri jauh datang menemuinya. Ia membawa berita bahwa angin di negerinya berhenti bertiup selama 3 hari, dan semua tanaman layu tanpa sebab. "Jika engkau benar bisa mendengar suara angin," katanya, "tolong tanyakan padanya, apa yang telah kami lakukan salah." Laila menatapnya lama, lalu berjalan keluar ke padang. Ia berdiri di bawah langit penuh bintang, membiarkan rambutnya tertiup lembut. Lama sekali ia diam, sampai akhirnya angin datang, pelan tapi pasti. Suara itu berbicara lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Mereka menutup langit dengan keserakahan, menukar udara dengan api, dan menamai kehancuran sebagai kemajuan. Laila kembali dan menyampaikan pesan itu dengan tenang. Duta itu menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Malam itu juga, ia berangkat kembali ke negerinya, membawa pesan dari angin. Sejak saat itu, Laila menjadi simbol bagi mereka yang mencari keseimbangan antara ilmu dan nurani. Namun seiring waktu, ada juga yang mulai takut padanya. Sebagian penguasa menganggapnya ancaman, suara yang tak bisa dikendalikan. Mereka memerintahkan agar Laila dibawa ke istana untuk diinterogasi. Ketika ia dihadapkan kepada raja, ruangan istana terasa aneh, udara berat, api lentera bergoyang meski tak ada angin. Raja menatapnya tajam. "Kau mengaku berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Apa kau tahu, hal seperti itu bisa dianggap penghujatan?" Laila tersenyum lembut. "Aku tidak berbicara dengan yang tak terlihat, tuanku. Aku hanya mendengar apa yang semua orang pernah dengar, tapi mereka lupakan." Raja membisu. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba suara dari luar terdengar, suara angin yang menembus jendela, menelusup ke seluruh ruangan. Lentera padam satu persatu, dan udara terasa seperti hidup. Dalam kegelapan, suara itu bergema, tak hanya di telinga, tapi di dalam dada setiap orang yang hadir. Jangan menakuti mereka yang mendengar, karena mereka menjaga keseimbangan yang telah kau abaikan. Ketika cahaya kembali, Laila sudah tidak ada di sana. Hanya selembar daun palem yang berputar di lantai marmer istana, masih hangat seolah baru jatuh dari pohon. Sejak malam itu, angin di Baghdad berubah lagi. Tidak ada badai, tidak ada bisikan keras, hanya keheningan yang damai setiap kali seseorang berhenti berbicara dan mulai mendengarkan. Di sekolah-sekolah, para guru mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukanlah tentang berkata benar, tapi tentang tahu kapan harus diam. Beberapa tahun kemudian, seorang pengelana melintasi padang pasir dan bersumpah melihat bayangan seorang gadis berjubah putih berjalan di antara bukit pasir, rambutnya menari ditiup angin. Di sekitarnya, udara berkilau seperti kaca. Ketika ia mencoba mendekat, bayangan itu hilang, meninggalkan jejak tulisan samar di pasir. Selama angin berhembus, suara Abu Nawas akan selalu hidup di dalam mereka yang mendengarkan. Dan di malam-malam sunyi, ketika dunia terlalu bising oleh suara manusia, angin masih berkelana dari lembah ke lembah, dari hati ke hati, membisikkan kebenaran yang sama seperti ribuan tahun lalu, bahwa kebijaksanaan sejati bukan milik mereka yang banyak berbicara, melainkan mereka yang cukup berani untuk diam dan mendengar napas dunia. Waktu terus berjalan, melintasi generasi demi generasi, meninggalkan jejak yang perlahan berubah menjadi legenda. Kisah Abu Nawas, Idris,
dan Laila menjadi bisikan yang diwariskan dari mulut ke mulut, dari hati ke hati. Tak ada prasasti megah, tak ada kitab besar yang menuliskan kisah mereka, hanya angin yang menjadi saksi. Namun di setiap tempat di mana manusia mulai lupa mendengarkan, angin selalu datang, seolah ingin mengingatkan kembali warisan yang nyaris dilupakan dunia. Suatu hari, di sebuah kota yang jauh dari Baghdad, seorang anak laki-laki duduk di tepi ladang yang gersang. Ia menatap langit yang memerah, mendengar desir lembut di antara batang gandum yang hampir mati. Dalam keheningan itu, ia mendengar sesuatu yang membuatnya berhenti bernapas sesaat. Suara lembut, halus seperti mimpi. Dunia tidak kehilangan kebijaksanaan. Hanya manusia yang berhenti mencarinya di tempat yang benar. Anak itu menatap sekeliling, tak melihat siapapun, namun ia tahu angin sedang berbicara. Ia berlari ke desa, memanggil orang-orang untuk berhenti bertengkar, meminta mereka mendengarkan suara di udara. Awalnya mereka menertawakan, tapi kemudian mereka pun mendengar. Suara itu hadir bukan di telinga, melainkan di dada mereka sendiri, menggetarkan sesuatu yang lama tertidur. Hari-hari setelah itu, desa kecil itu berubah. Orang-orang mulai berbicara lebih lembut, lebih berhati-hati. Mereka belajar menunggu sebelum menjawab, dan belajar memahami sebelum menilai. Tanaman mulai tumbuh lagi, hujan turun perlahan, dan udara menjadi segar. Tak ada keajaiban besar, hanya keseimbangan yang kembali. Tapi bagi mereka yang peka, itu adalah tanda bahwa nubuat angin masih bekerja. Di langit senja, seseorang pernah berkata bahwa ia melihat siluet seorang lelaki berjubah putih berdiri di antara ladang yang hijau, tersenyum sambil menatap horizon, lalu lenyap ditiup angin. Tak ada yang tahu apakah itu Abu Nawas, atau sekadar ilusi cahaya. Tapi sejak hari itu, seluruh desa percaya, setiap kali angin berhembus lembut tanpa arah, itu berarti kebijaksanaan sedang lewat, menuntun dunia agar tak tersesat lagi. Dan dari legenda panjang itu, lahirlah sebuah ajaran yang ditulis sederhana di pintu rumah setiap keluarga. Berbicaralah hanya ketika kata-katamu lebih indah daripada diam. Dengarkan bukan untuk menjawab, tapi untuk memahami. Karena ketika hati berhenti mendengar, dunia berhenti bernapas. Angin tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu manusia cukup tenang untuk kembali mendengar. Dan selama masih ada satu jiwa yang menutup mata, menunduk, lalu berkata dengan lembut, "Aku mendengar," maka warisan Abu Nawas masih hidup. Pesan moralnya sederhana namun dalam. Kebenaran tak selalu berteriak. Ia berbisik di antara angin, dalam keheningan, dalam kesabaran, dalam empati. Dunia yang bising bukanlah dunia yang bijak. Dan terkadang, satu momen diam lebih bermakna daripada 1000 kata yang diucapkan dengan tergesa. Karena kebijaksanaan sejati bukanlah tentang mengetahui segalanya, melainkan memahami bahwa tak semua harus dikatakan, cukup didengarkan, cukup dirasakan, cukup dihidupi.